Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang sesat kok diikuti. Aneh ya, bagian ketiga ya. Oke, jadi besoknya setelah peristiwa itu, saya tuh baca di koran. Waktu itu saya masih baca koran ya, sebelum bertobat sungguh-sungguh atau itu ya. Nah, saya baca di koran Suara Merdeka, diberitakan bahwa telah ditangkap 2 orang polisi gadungan beroperasi di Tanah Mas, Semarang. Loh, saya kaget loh, kok ini? Oh, berarti yang kemarin nangkap saya, menghentikan saya itu ini 2 orang polisi gadungan ini ternyata. Waduh, saya baru ternyata ngeri, ada polisi gadungan nih, persis sekali ya gitu ya. Saya tidak nyangka kalau itu polisi gadungan, bro, karena kan seragam lengkap, sepatu ya. Nah, cuma saya tidak tahu bawa pistol apa enggak, saya tidak perhatikan waktu itu, tapi dari seragamnya, dari tampilannya itu udah, ini polisi gitu. Jadi saya tidak nyangka juga kalau itu polisi gadungan, aspal, bro. Lalu Asmoni berkata, oh walah, ternyata polisi gadungan toh pak, aspal itu pak. Dan saya jawab, iya bro, saya pikir serius itu polisi asli itu, karena ya tampilannya persis sekali lah, tidak ada bedanya ya, seragamnya, sepatunya, perawaannya, potongannya, bros ya. Wah, pokoknya semuanya persis bro. Tidak nyangka saya kalau itu polisi bro. Nah, jadi orang tuh seperti itu ya. Makanya saya, nah ini polisi kok aneh ya, tiba-tiba kok gertak-gertak kayak gitu, artinya bentak-bentak kepada saya, kayak polisi nggak sopan atau gimana dalam hati saya ini. Nah, saya kan hamba Tuhan, jadi nggak takut lah ya. Untungnya saya nggak takut, karena saya hamba Tuhan, digertak kayak gitu saya nggak takut ya. Nah, hamba Allah itu takutnya hanya kepada Allah saja ya, kepada Bapa saja ya. Ada firman-Nya soalnya, dikatakan jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh saja. Itu kan ada firman-Nya, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh atau roh jiwa dalam neraka. Itu ayat itu yang membuat saya tidak takut kepada siapapun juga, hanya kepada Allah atau Bapa saja, namanya Yesus. Nah, jadi itu bro, yang berbahaya itu adalah iblis atau si ular naga tua yang menyamar menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi dosen, orang bertitel ya, menjadi orang Kristen, menjadi apa saja ya, istimewa nih sekup Kristen gitu ya maksudnya ya. Nah, ini yang bahaya ya, karena apa ya, karena hampir sama dengan aslinya bro ya. Jadi orang yang bertobat sungguh-sungguh, jadi dokter juga banyak, jadi dosen juga banyak, jadi pendeta juga banyak, jadi majelis juga banyak, tapi juga yang palsu lebih banyak lagi gitu loh. Nah, itu masalahnya, tahu ya maksudnya ya. Nah, cuma yang palsu ini biasanya cuma cuma gayanya aja, kemelinti atau sok bro. Nah, itu pada Jawanya kemelinti itu, orang yang palsu itu biasanya kayak gitu, padahal nol budul nol besar ya. Dan itu sangat menggemeskan lah orang kayak gitu itu, mutar-muter nanti terus kalau sudah membeo ya, kalau sudah omongannya muter-muter terus nanti kita kasih tahu malah dia membeo. Suruh bertobat dia membeo, suruh kasih ini pokoknya membeo. Nah, itu jelas itu. Nah, orang-orang aspa kayak gitu itu, muter-muter kayak gangsingan terus nanti membeo ya, niru-niru orang. Nah, jadi kayak gitu bro ya. Padahal kalau dihadapi tidak berani ke orang kayak gitu itu. Saya pernah ya, saya di macam-macam lah pokoknya, di fitnah, di ini kan. Saya bilang, sudah, kamu di mana, saya ketemu kamu saja. Dalam hati saya, bukannya saya mau berantem, hamba Tuhan tidak boleh berantem ya, tidak boleh bertengkar. Maksud saya mau ketemu dia, saya mau doakan gitu loh, supaya rohnya yang di dalam orang itu minggat gitu. Tapi tidak berani. Nah, pernah itu, saya ingat itu. Lalu dia ngasih alamat palsu. Saya jam 12 siang saya pergi ke alamat yang dikasih itu, ternyata alamat itu palsu. Takut bro orang kayak gitu tuh, nggak berani.
Padahal maksud saya juga tidak mungkin mukuli orang. Itu kalau orang sampai orang menyebut dirinya tuh orang percaya tapi mukuli orang, wah itu aspal artinya, apalagi sampai membunuh, waduh sudah itu orang aspal namanya. Jangan ditipu bro, jangan dicampur aduk ya, hati-hati ya. Kenapa? Ya karena kan kalau orang percaya kan musuhnya bukan manusia, itu sudah tertulis di Efesus 6 ayat 12 ya kan. Nah, musuhnya itu adalah roh-roh jahat di udara, roh-roh iblis, ya itu anak buahnya semua, itu musuhnya bukan manusia. Kalau zaman perjanjian lama dulu itu betul musuhnya orang umat pilihan Allah pada waktu itu kan Israel ya. Nah itu tuh musuhnya di luar orang Israel semua. Nah itu makanya waktu zaman itu kan Musa perang ya, perang sungguhan ya, karena memang musuhnya pada waktu itu manusia di luar Israel gitu loh, karena yang dipilih cuma orang Israel pada waktu zaman itu ya, perjanjian lama. Lalu siapa lagi? Yosua perang ya kan, Daud apalagi raja perang terus ya, membunuh banyak orang. Elia itu kan nabi, nyembelih 450 sembelih itu. Nah jadi artinya itu dulu memang seperti itu, musuhnya orang percaya itu adalah orang-orang di luar orang yang tidak percaya. Tapi perjanjian baru PB ini beda, musuhnya bukan manusia lagi ya. Makanya saya katakan kalau ada orang yang mengaku orang percaya ya, pengikut Yesus, orang percaya Tuhan Yesus, lalu dia berantem ya atau mukuli orang, itu aspal. Ingat-ingat ya, itu bukan orang percaya, jangan dikecoh. Terus apalagi dijadikan alasan sama orang-orang aspal juga yang mengatakan tuh orang Kristen juga membunuh orang pada tahun berapa sekian. Wih, itu omong kosong, dia tuh mau memfitnah pakai itu, padahal itu yang dibicarakan tuh sama-sama orang aspal juga gitu loh. Ya itu, jadi wah memang kalau kita nggak jeli-jeli membaca tulisan-tulisan orang aspal tuh ya kayak gitu, kita bisa iya zaman dulu ternyata juga ada orang Kristen membunuh orang Kristen ya, padahal itu salah, itu orang aspal. Nggak ada di zaman perjanjian baru untuk memerintahkan membunuh manusia sesamanya, nggak ada, justru dibalik sama kuasa jahat itu. Makanya hati-hati ya, firman Allah jelas semua saling mengasihi ya. Terus ditambahkan di ayat yang lain tidak boleh bertengkar. Nah itu hamba Tuhan yang betul itu seperti itu, ditengkari betul, tapi kalau dia bertengkar enggak sampai apalagi saya membunuh, ya itu enggak mungkin sama sekali gitu loh ya. Yang melakukan itu bukan hamba Tuhan titik, tapi hamba setan. Tahu enggak? Karena apa? Karena dia melawan firman Allah ya. Suruh mengasihi kok malah ditengkari, itu kan aneh. Nah, artinya kalau kita bertengkar enggak mungkin itu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ditengkari bener. Nah, jadi orang juga yang menilai ini jangan terkecoh juga. Lalu soalnya saya sering ya menghadapi orang-orang seperti itu di dunia medsos ya. Jadi ketika ada orang aspal itu memfitnah saya kan membenarkan apa yang dia menuduh saya, difitnah saya bahwa saya memelesetkan firman Allah, katanya seperti itu, memutar balik. Terus saya bilang, loh kamu itu percaya firman Allah apa tidak?